Amin. Ada sukacita, ada roh yang bernyala-nyala. Pastikan roh kita semua bernyala-nyala ketika kita datang ke tempat ini. Kita siap merayakan Tuhan. Kita siap merayakan Dia, Raja di atas segala raja. Yeay! Woo! Kita mau merayakan Dia, men. Semuanya bertepuk tangan. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Katakan, rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Mari kita rayakan Dia. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, amin. Dia bangkit. Dia bangkit. Dan hidup. Selamanya. Siapa Dia? Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan. Kebangkitan Tuhan kita. Yeay. Katakan, rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Amin. Kita merayakan Tuhan di tempat ini. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Come on. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit. Dan hidup selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Yeay, celebrate. Celebrate, Jesus celebrate. Woo! Celebrate, Jesus celebrate. Celebrate, Jesus celebrate. Celebrate, Jesus celebrate. He's risen. He is risen. He is risen. And He lives forever, forevermore. He is risen. He is risen. Come on and celebrate. Come on and celebrate. Come on and celebrate. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Celebrate, celebrate. Come on. Celebrate, Jesus celebrate. Celebrate, Jesus celebrate. Celebrate, Jesus. Come on, church, He risen. He is risen. He is risen. And He lives forevermore. Forevermore. He is risen. He is risen. He is risen. Come on and celebrate.
bagi dia. Sorak-sorai, sorak-sorai. Haleluya. Semua katakan, dia bangkit. Semuanya tepuk tangan. Dia bangkit dan hidup. Dia bangkit. Come on. Marilah raya kebangkitan, kebangkitan Tuhan. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya, selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah, marilah, marilah raya, marilah, marilah kebangkitan, kebangkitan Tuhan kita. Woo! Yeay! Yeay, 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 yeay. Mari kita buka kitab Yohanes pasal yang keempat, ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Dalam roh maksudnya saudara, dalam posisi rohani kita. Dalam posisi kita sebagai anak Allah. Karena kita harus menyembah dia sebagai Bapa, bukan sebagai Allah. Kalau kita menyembah dia sebagai Bapa, kita harus dalam posisi anak. Bisa mengerti maksud saya? Jadi di dalam roh itu di dalam posisi rohani sebagai anak Allah. Karena kita tidak lagi menyembah dia seperti yang dahulu. Seperti yang dahulu itu maksudnya menyembah dia di tempat-tempat tertentu. Yesus berkata di ayat yang ke-22, 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Jadi kita tidak menyembah dia di tempat-tempat tertentu. Kalau dia disembah di tempat-tempat tertentu, itu namanya tempat lahiriah, bukan di dalam roh. Tapi Yesus berkata akan tiba saatnya, kalau kau menyembah dia, engkau harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Itu yang berkenan kepadanya. Nah, ini bukan berarti kalau kita menyembah Bapa di dalam roh, kita kehilangan kesadaran. Atau masuk ke alam yang gak kita kenal. Atau berdoa bahasa roh. Bukan, saudara. Di dalam roh, itu bukan lagi bentuk fisik atau tempat lahiriah. Berarti posisinya berganti. Jadi posisi rohani. Dia bukan lagi Allah kita, tapi Bapa kita. Supaya dia Bapa kita, engkau harus menjadi anak. Dan anak Allah itu roh. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Karena ini bukan berbicara kelahiran fisik lagi yang dimaksud Yesus.
Ayat yang kelima, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, R huruf besar. Bisa paham maksud saya? Itu yang disebut dilahirkan kembali. Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah, tidak dapat masuk kerajaan Allah. Ini bukan fisik, saudara. Bisa paham? Mereka harus dilahirkan dari air dan roh. Ayat yang keenam, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi kalau kita dilahirkan kembali dari roh, maka yang lahir roh. Bisa paham maksud saya? Apa yang dilahirkan dari roh, R huruf besar, adalah roh. Karena kita lahir dari roh, maka kita adalah roh. Sebutan kita anak Allah. Di posisi itulah kita menyembah Dia sebagai Bapa. Makanya nggak bisa semua orang menyembah Dia sebagai Bapa. Itu maksudnya di dalam roh dan kebenaran. Makanya kita bisa menyembah Dia di mana saja. Nggak harus pergi ke Yerusalem. Di mana saja, di MMTC, di rumahmu, saat kau bekerja, saat kau melayani. Karena di dalam roh sebagai posisi anak Allah itu di mana saja. Bisa amin. Itulah yang dikehendaki Bapa, saudara. Jadi tidak semua orang. Semua ciptaan Allah, ya. Tapi tidak semua anaknya. Anaknya harus lahir dari rohnya. Dan apa yang dilahirkan dari rohnya adalah roh. Maka kita disebut anak-anak Allah. Bisa paham? Kita kembali ke Yohanes pasal 4 ayat 23 tadi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembah benar, dia harus lahir baru. Dia harus anak Allah. Itu penyembah benar. Dan kebenaran, di situ disebut dan kebenaran. Bisa mengerti? Kalau disebut dan kebenaran, itu artinya kita menyembahnya dalam pengenalan yang benar. Di luar kebenaran, ya ketidakbenaran. Jadi kita harus mengenal Dia supaya menyembahnya benar. Bagaimana dalam kebenaran kita nggak mengenalnya? Coba lihat ayat yang ke-22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Jadi kita harus menyembahnya dengan pengenalan. Makanya kita menyebut Dia Bapa. Bapa itu hubungan, saudara. Ya Abba, Bapa. Itu hubungan. Nah, kalau kita mau menjalin hubungan, maka kita harus mengenalnya. Jadi penyembahan itu hubungan. Oleh pengenalan. Semakin kita mengenalnya semakin dekat. Semakin tidak mengenalnya semakin jauh. Makanya Allah mau, maksud saya Bapa mau, kita menyembahnya dalam posisi yang baru sebagai anak Allah, dan menyembahnya dalam kebenaran, yaitu pengenalan. Engkau harus mengenal Dia. Sama kayak tadi kita beribadah. Kalau kau lebih deeper, lebih dalam mengenal Dia, engkau akan lebih dalam menyembah. Engkau akan lebih pour out, lebih mencurahkan. Tapi kalau kita nggak mengenal Dia, kita akan merasa kebingungan. Apa yang mau kulakukan? Karena kita seperti menyembah di langit-langit yang kosong. Tapi kalau kita menyembahnya, kita beribadah, bernyanyi, dan kita mengenal Dia di dalam imajinasi rohani kita, engkau akan lebih dalam. Nah, kalau kita lihat di situ, Bapa mencari yang begitu. Dia mencari penyembah yang begitu. Bisa mengerti maksud saya? Nah, kalau kita lihat kembali, coba ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian.
Di situ disebut dalam roh dan kebenaran. Jadi kata kunci untuk mengenal Dia adalah kebenaran. Kita harus menerima kebenaran, baru mengenal Dia. Dan mereka yang menerima kebenaran adalah mereka yang menerima firman. Jadi kebenaran melahirkan pengenalan, firman melahirkan kebenaran. Jadi mau tidak mau kita harus menerima firman supaya menerima kebenaran dan menerima pengenalan. Makanya kalau kita jauh dari firman, jauh dari rasa lapar dan haus akan firman, kita juga akan jauh dari kebenaran dan juga jauh dari pengenalan. Maka kita jauh dari ibadah. Makanya banyak orang gak menikmati kuasa ibadah. Dia datang, dia pulang sama saja. Padahal maksud Bapa kita yang baik itu nggak begitu. Saat kau datang mendekat kepadanya, engkau pulang berbeda. Bisa mengerti? Saat kau datang mendekat beribadah, engkau pulang dengan nyala api untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Pulang dengan nyala api, karena di hadapan tahta itu ada api. Mana mungkin kita dekat dengan api nggak terbakar, saudara? Gak mungkin kita beribadah di depan api dan tidak terbakar. Dan gak mungkin orang yang terbakar biasa-biasa. Hanya api yang gak perlu agent. Bahasa Indonesianya agen. Hanya api yang gak perlu media. Begitu kebakaran orang pasti datang. Sama seperti kita, kalau kita kebakaran api Tuhan, kita nggak perlu memperkenalkan diri kita. Orang akan datang berkumpul di tengah kebakaran. Jadi kalau kita mau kebakaran api kudus Tuhan, datang beribadah ke tahtanya. Dan itu sangat bergantung pada pengenalanmu. Kebenaran melahirkan pengenalan, firman melahirkan kebenaran. Yohanes 8 ayat 31. 32 kita mulai. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sebelum apa engkau mengetahui kebenaran? Ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Ayat 32. Dan kamu akan, itu akibat. Jadi kalau firman datang padamu, akibatnya engkau mengetahui kebenaran. Jadi firman melahirkan kebenaran. Firman yang datang padamu. Ayat 31 kita baca lagi. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Bisa paham? Tetap dalam firmanku, menerima firmanku, mengetahui kebenaran, melahirkan pengenalan. Bagi mereka yang tetap percaya. Tetap percaya kepada pemberitaanku. Mereka yang percaya pemberitaanku akan menerima firman. Karena kita nggak mungkin menerima firman kalau kita nggak percaya pada yang memberitakannya. Orangnya dan perkataannya satu paket. Kalau kita nggak percaya orangnya, kita nggak akan percaya perkataannya. Jadi supaya kita menerima firman-Nya, engkau harus percaya orangnya. Supaya engkau percaya perkataannya. Nah, kalau kita tetap di situ, engkau akan menerima firman-Nya. Jadi problem kita nggak menerima firman yang nggak percaya.
Nggak percaya pada Alkitab, bukan. Nggak percaya pada orang yang memberitakannya. Makanya itu disebut tetap jika engkau percaya kepadanya. Bisa melihat di situ, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, harus percaya juga pada perkataannya. Bisa mengerti maksud saya? Jadi kita nggak bisa pisahkan orangnya dan pemberitaannya. Jadi kalau kita percaya orangnya, kita percaya perkataannya, dengan begitu engkau menerima firman. Kalau kau menerima firmannya, engkau akan mengetahui kebenaran. Kalau kau mengetahui kebenaran, engkau akan mengenal dia. Dan kalau kau mengenal dia, engkau akan beribadah kepadanya. Saya ulangi. Kalau kita percaya kepada orang yang memberitakannya, engkau menerima firman-Nya, engkau akan mengetahui kebenaran yang melahirkan pengenalan akan dia, yang akan membuatmu menyembah kepadanya. Ini penting kalau kita mau mengalami kuasa ibadah. Coba kita lihat sebuah cerita tentang pengenalan itu di kitab Injil. Matius pasal 14. Pentingnya pengenalan, saudara. Ayat 22. Matius 14 ayat 22. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepadanya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Bisa mengerti maksud saya? Yesus tidak pernah menghalangi permohonanmu, sekalipun itu permohonanmu yang mustahil. Dia nggak pernah menghalangi, saudara. Bisa paham? Justru dia mendorongmu untuk melakukan apa yang dia lakukan. Karena dia berjalan di atas air. Bisa mengerti maksud saya? Ayat yang ke-28, ayat yang ke-29, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Bayangkan itu. Jadi Petrus, saudara, sempat berjalan di atas air. Sempat berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat ke-30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, ini problemnya. Fakta di sekitar kita membuat kita berpikir. Dan pikiran ini bisa membuat kepercayaan kita diserang. Makanya percaya itu mengikut sertakan pikiranmu. Bisa paham? Saya ulangi, ini bisa nggak di sini berhenti dulu? Kita ke Yohanes 14 supaya saya bisa membedakan tentang percaya dan iman. Yohanes 14 ayat 1. Sudah sampai? Lihat, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kenapa kata percaya ini Yesus pisahkan? Percaya kepada Allah, itu kan Allah tidak dilihat. Nah, kalau kita percaya kepada yang tidak dilihat, itu iman namanya. Bisa mengerti? Tapi kalau percaya kepada yang dilihat, itu namanya percaya. Engkau perlu bukti. Karena pikiran memerlukan bukti. Kalau iman nggak perlu bukti. Karena itu untuk Tuhan.
Semua kita di ruangan ini nggak akan meragukan Allah, sekalipun kau nggak melihatnya. Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat, itu iman. Tapi kalau percaya kepada seseorang, engkau perlu bukti. Karena itu melibatkan pikiran. Kalau engkau beriman kepada Allah, Allah melakukan. Tapi kalau kau percaya, engkau yang melakukan. Ayat ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan. Karena Yesus di situ masih manusia. Kalau kita beriman kepada Allah, Allah yang melakukan sesuatu padamu. Makanya kita diam saja. Dia menjawab doa kita. Gak ada yang mustahil bagi dia. Yesus berkata, percayalah kepada Allah. Tapi engkau perlu melakukan sesuatu juga. Engkau memerlukan seseorang untuk engkau percaya. Petrus berkata seperti ini, Tuhan, jika engkau itu suruh aku ke sana, dia mau melakukan yang Yesus lakukan. Berarti dia harus percaya. Nah, kalau percaya itu melibatkan pikiran. Makanya ketika fakta angin di sekitarnya mulai menyerang dia, pikirannya terganggu. Maka kemampuannya melakukan pun terganggu. Mengenal, bukan, beriman kepada Allah. Allah yang melakukan. Percaya kepada seseorang, engkau yang melakukan. Jadi kalau kau percaya kepada Yesus, engkau akan melakukan yang Yesus lakukan. Kalau kau percaya kepada papamu, engkau akan melakukan yang papamu lakukan. Tapi kalau kau percaya kepada Allah yang gak kelihatan, gak bisa kau lakukan. Apakah kau bisa melakukan yang Allah lakukan? Gak bisa, saudara. Bagaimana kau melakukan yang Allah lakukan? Bisa kau menciptakan langit dan bumi? Dengan firman-Mu? Yang benar saja. Bisa kau menjawab doamu dalam hitungan detik yang mustahil itu? Tapi Tuhan bisa. Hanya sekali dia berfirman, dia bisa menjawab doamu. Dia bisa menyembuhkanmu. Hanya sekali dia berfirman. Kalau kau beriman kepadanya, Allah yang melakukan. Tapi kalau kau percaya, engkau yang melakukan. Maka ketaatan kita bergantung pada percaya. Kita kembali ke Matius pasal yang ke-14 tadi. Pasal 14, ayat yang ke-29. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Karena Yesus berjalan di atas air. Dia mau melakukan yang Yesus lakukan. Dia perlu percaya Yesus, saudara. Selama dia percaya pada Yesus dan pikirannya tidak terganggu, dia akan terus berjalan. Ayat yang berikut. 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin kehidupan, karena kita sedang di dalam perahu kehidupan kita, untuk menyeberangi banyak menyeberangi banyak perjalanan kehidupan kita. Tapi sering di dalam perjalanan itu mungkin ada angin di sekitarmu, ada badai, ada cobaan, ada ujian. Dan itu bisa menyerang pikiranmu, membuat kita jadi berpikir, apakah aku melakukan yang Yesus lakukan atau bagaimana? Bisa mengerti?
Angin kehidupan bisa menyerang kita dalam perjalanan kita, saudara. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Kenapa tenggelam? Ayat yang ke-31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Bimbang kepada siapa? Kepada Yesus. Karena Yesus berkata, datanglah. Jadi kurang percaya karena pikirannya tidak teguh, tidak tetap seperti semula, karena ada badai di sekitar. Bisa mengerti maksud saya? Ini yang kadang menyerang orang percaya, saudara, dalam kehidupannya. Gak tetap, gak teguh, gak tahan, gak kokoh, gak kuat berakar. Karena pikirannya diserang oleh banyak badai kehidupan. Itu kita perlukan tetap percaya supaya kita tetap melakukan. Melakukan yang dia inginkan. Melakukan yang dia lakukan. Itu bergantung pada percayamu. Bisa mengerti? Ayat yang ke-32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Lihat ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Jadi lihat di situ ayat 33. Pada saat mereka mengenalnya, anak Allah, mereka menyembahnya. Jadi pengenalan kunci engkau menyembah dia. Barang siapa menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, kebenaran artinya mengenal. Bisa paham? Kalau engkau mengenalnya, engkau menyembahnya. Sama seperti cerita ini. Jadi kita perlu mengenalnya, supaya kita menyembahnya. Semakin engkau mengenalnya, semakin dalam engkau menyembahnya. Jadi pertolongan kita yang kurang percaya, engkau harus mengenalnya. Engkau harus menerima kebenaran. Firman harus mendatangimu. Bisa paham? Ini semua kunci untuk kita bisa tetap percaya. Ini juga kunci supaya kita tetap menyembah karena kita mengenalnya. Bisa paham maksud saya? Kalau kita mengenalnya, kita lebih dalam menyembahnya. Kalau kita mengenalnya, kurang percaya kita pun akan ditolong oleh pengenalan. Bisa paham maksud saya? Kalau kita mengenalnya, kita akan menyembahnya. Kalau kita mengenalnya, kita akan beribadah kepadanya. Bisa paham? Nah, dengerin Papa baik-baik. Kalau kita mengenalnya, pasti ibadah kita berbeda. Disitulah kita mulai memahami bagaimana datang kepadanya dengan hormat dan takut. Karena kita mengenalnya. Sama seperti mereka tadi. Ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Bisa paham? Mereka menyembahnya dan berkata, engkau anak Allah. Perhatikan saya. Ini terluput. Perhatikan saya. Saya ingin mendorong dan membesarkan hatimu dengan pernyataan ini. Di tengah perjalanan hidup kita, saudara. Kita kan tidak sempurna. Bisa paham? Kadang kita mungkin seperti Petrus, mulai tenggelam. Bisa paham? Tapi dengarkan. Karena dia menyertaimu, engkau pasti ditolong. Coba hitung kalian yang hadir di sini. Berapa kali kalian hampir tenggelam? Tapi tetap bisa datang kan? Karena kalau dia tidak datang saat engkau tenggelam, mungkin kau udah nggak duduk di sini. Hanya untuk menyadarkanmu, dia Bapa yang menyertaimu. Mungkin kita nggak berteriak, Tuhan tolong aku. Hatimu berteriak. Dia tetap mendengar. Dia tetap mendengar.
supaya engkau percaya bahwa Dia sekali-kali tidak meninggalkanmu, Dia sekali-kali tidak membiarkanmu. Tangannya selalu terulur pada kita saat kita kurang percaya. Makanya sampai sekarang kita setia. Itu bukan kekuatanmu, itu kesetiaannya. Itu kesetiaannya. Bisa paham? Nah, Ibrani pasal 12, di situ dikatakan di ayat yang ke-28, supaya kita bisa benar-benar menyadari bagaimana kita mendorong diri kita naik level untuk beribadah, menyembah karena mengenalnya. Untuk menjalani kehidupan di tengah kurang percaya, kita bisa kokoh karena kita mengenalnya. Ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Mengapa kita datang kepadanya dengan hormat dan takut? Karena kau mengenalnya. Coba kalau kita datang tidak mengenalnya, kita bisa bernyanyi, menyembah, beribadah familiar saja. Ambil aja contoh. Coba lihat anak-anak di samping kita, coba. Stephen, Simon, dan yang lain-lain mungkin di belakang sana. Beda dengan kalian kan beribadah. Mereka bisa bermain-main karena tingkat pengenalannya terbatas. Yang menjadi heran, kalian sama main-mainnya dengan dia. Berarti masih anak-anak. Turun naik juga maksud saya. Dari sudut waktu seharusnya sudah jadi pengajar, tapi ini tetap harus diajari ajas-ajas dasar. Karena banyak orang yang seharusnya sudah dewasa mengenal dia, tapi dalam ibadah kurang hormat dan takut. Buka WA, lihat yang lain-lain, lihat kanan kiri. Makanya kita nggak datang dengan hormat dan takut. Saya mau mengajarimu umat Tuhan. Makanya Papa akan menunjukkan pada kalian bagaimana saya beribadah kepadanya dengan segenap hati saya. Dan saya tidak akan malu mengekspresikan itu. Sama seperti Daud nggak malu mengekspresikan kasihnya kepada Allah itu. Supaya kita tidak familiar. Bisa nggak kalian bayangkan seperti ini? Saya berkata pada kalian, kalau kita beribadah, kita di hadapan tahta. Tapi kalian bermain-main di hadapan tahta. Betapa familiarnya itu. Itu bahaya, saudara. Bahaya bagi kita. Apapun nanti yang saya sampaikan di depan ini, kita sedang datang ke hadapannya, di hadapan tahtanya. Mari angkat tangan. Tapi kita nggak merasakan kebenaran itu realita. Kok akan jalan-jalan? Dan bagi kita sebagai umat itu tidak baik. Engkau akan malas beribadah. Bisa paham? Sama seperti anak-anak. Mereka kenapa bisa seperti itu? Ya karena memang tingkat pengenalannya. Tapi kita kan nggak anak-anak, saudara. Kita memiliki pengetahuan. Apa yang membuat kita tidak masuk ke dimensi itu? Ya, ini yang harus kita introspeksi. Supaya ibadah kita penuh rasa hormat dan takut. Barang siapa yang menghormatinya, dia menghormati kita. Barang siapa yang mendekat kepadanya, dia mendekat kepadamu. Barang siapa mengucap syukur kepadanya, dia tambahi lagi berkatnya. Jadi ini bergantung pada pengenalan. Bapak mencari penyembah yang begitu. Menyembah dia dalam roh dan pengenalan. Bisa mengerti maksud saya? Saya mau kita semua yang ada di ruangan ini betul-betul memahami saat aku datang beribadah di dalam roh dan kebenaran. Aku beribadah. Lihat Bapak di tengah kita, saudara. Coba kita lihat 2 Korintus pasal 6. Supaya engkau mendapatkan setiap kali datang seperti ini, Tuhan menjamahmu. Itu kerinduan saya.
Karena saya tidak mau kalian datang hanya melihat saya. Saya terbatas. Tapi Allah kita tidak terbatas. Bisa mengerti maksud saya? 2 Korintus 6 ayat yang ke-16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Bisa nggak kalian imajinasikan sebentar saja di atmosfer udara di sekitar kita ini, di partikel-partikelnya nggak kelihatan ini, di situ Allah, saudara. Dia akan kena ke kulitmu ini, saudara. Begitu kau merasakannya di kulit-kulitmu ini, engkau merasakan Allahmu. Karena dia di tengah-tengah kita. Tapi itu tergantung dari pengenalanmu, tergantung imanmu. Makanya kita perlu datang supaya iman kita bertambah, pengenalan kita bertambah, sehingga hubungan kita dengan dia bertambah. Hanya duduk di situ, musik yang dimainkan hanya musik, itu bam langsung kontak di batinmu. Itu frekuensi namanya. Karena biasa engkau beribadah kepadanya. Powerful, saudara, kalau begitu. Karena dia di tengah-tengah kita. Bisa mengerti? Ayat 17 coba. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ayat 18 kita baca bersama-sama, 2 ya. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Renungkan coba, engkau anaknya. Itu aja coba renungkan. Dia bapamu. Betapa indahnya hidup ini. Tidak ada yang kurang. Nggak ada yang kurang. Kalau dia bapamu, saudara. Jadi mari kita pahami, dengarin. Engkau harus mengenalnya. Engkau harus menerima kebenaran. Engkau harus menerima firman. Engkau harus tetap percaya kepadaku. Kalau kau mengenalnya, engkau beribadah. Kalau kau mengenalnya, engkau tetap kuat. Sekalipun melewati badai. Ini penting sekali. Coba kita Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Sekalipun kau berjalan di atas air, engkau akan menyelesaikannya. Jadi supaya kita bisa menyeberang sungai, air kehidupan kita sampai ke seberang, engkau harus mengenalnya. Karena engkau akan tetap kuat dan akan bertindak. Bisa paham? Bisa mengerti maksud saya? Saudara pernah mendengar ini dari saya? Bagaimana orang yang melayani Tuhan tapi tidak mengenal Tuhan? Ya, Samuel. Coba kita lihat. Samuel ini melayani Tuhan tapi tidak mengenal Tuhan. Samuel 3 ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Karena firman Tuhan tidak datang, tidak ada pengenalan. Itu yang membuat Samuel sekalipun dia melayani sejak muda, tidak mengenal Allah sampai firman Allah datang. Ayat 7 coba kita lihat. Ini penting, saudara. Ayat yang ke-7, Samuel belum mengenal Tuhan. Kenapa? Lanjut. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Itu yang membuat, karena firman menghasilkan kebenaran. Kebenaran menghasilkan pengenalan. Engkau harus melayani dia dan mengenal dia. Makanya kau perlu firman. Bisa paham? Nah, pada saat firman Tuhan datang kepada Samuel, dia mengenal Allah. Ayat 21. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo. Kan lihat. Melalui apa? Sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaran firman-Nya. Jadi kalau firman Tuhan datang kepadamu, engkau mengenalnya. Bisa paham?
Engkau mengenalnya dan itu pribadinya. Makanya kau akan merasakan keintiman, kedekatan. Sekalipun mata kita tidak melihatnya, engkau tahu dia bersamamu, menyertaimu. Karena firman-Nya ya dirinya, saudara. Itu kita perlukan dalam ibadah dan dalam kehidupan. Saya mau kasih gambaran terakhir, perhatikan saya. Siapa murid yang dikasihi Tuhan? Saya membagikan ini supaya kita tidak familiar. Seiring engkau meningkat pengenalanmu, ibadahmu pun berbeda. Itu tujuan saya membagikan cerita Yohanes. Mau cerita Yohanes? Siapa murid yang dikasihi Yohanes? Itu dunamos. Roh yang menyala-nyala. Siapa murid yang dikasihi Yesus? Kita buka dulu Yohanes 13. Yohanes 13 ayat 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Di tulisan lain, dia menyandarkan kepalanya di bahu Yesus. Itu tulisan lain. Karena ini murid yang dikasihi Yesus. Namanya Yohanes. Kenapa enggak ditulis namanya? Karena dia penulisnya. Siapa murid yang dikasihi Yesus? Ya Yohanes. Saking dekatnya dia dengan Yesus, dia menyandarkan kepalanya di bahu Yesus. Dekat sekali, intim sekali. Bahkan Petrus mengakui kalau Yohanes murid yang dikasihi Yesus. Petrus loh. Bisa paham? Tapi dengarkan. Kalau kita sedekat ini dengan Yesus, bisa familiar loh. Bisa familiar. Engkau perlu meningkat pengenalanmu. Maka sikapmu pun akan tidak familiar. Mari kita lihat Wahyu pasal pertama ayat 17. Wahyu pertama, Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia ini siapa? Yesus. Aku ini siapa? Yohanes. Murid yang dikasihinya, yang biasa menyandarkan kepalanya di bahu Yesus. Sangat dekat, sangat intim. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati. Mana kedekatan tadi? Jawab saya. Sikapnya yang semula aku dekat dengan Tuhan mana? Memandangnya saja dia sudah hampir mati, saudara. Karena Yesus menunjukkan dirinya dalam kapasitas yang berbeda. Ketika pengenalan itu berubah, sikapnya berubah. Bisa bayangkan kalau pengenalan kita tidak bertambah. Makanya kita datang ibadah biasa saja. Sama papanya pun biasa saja. Awal-awalnya, kalau kulihat papa ini kayak melihat Yesus. Sudah 5 tahun bersama saya, kalau udah kulihat papa ini biasa saja tuh. Kok perlu bertambah pengenalannya? Papa, kenapa kau bilang itu? Saya pernah mendengarnya soalnya. Yang itu minggu depan saja. Karena itu nggak topik kita. Mari kita kayak 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Ini kan Yohanes tadi, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Semula dia mengenal Yesus sahabatnya, kekasihnya. Sekarang dia mengenalnya yang awal dan yang akhir. Bam, dia tersungkur menyembahnya. Kita harus progres pengenalan. Coba kita lihat dulu, ada satu lagi tentang Yohanes. Wahyu 5 coba. Wahyu 5 ayat yang ke-5. Wahyu 5 ayat yang ke-5.
Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, siapa ku ini? Yohanes. Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Bisa bayangkan Yesus dalam progres pengenalan? Di Wahyu 1 dia yang awal dan yang akhir. Di Wahyu 5 dia anak domba. Beda engkau mengenalnya, beda sikapmu. Hei umat Tuhan, engkau harus mengalami pekerjaan roh di batinmu untuk membawamu mengenal dia lebih lagi. Maka sikapmu akan berubah. Tuhan mencari penyembah seperti itu. Perhatikan ayat yang kelima tadi. Perhatikan ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Yesus sebagai apa di situ? Yang kita baca tadi, jangan langsung. Siapa yang kita lihat tadi di situ? Anak domba. Yohanes melihat dia sebagai apa? Anak domba. Bisa mengerti maksud saya? Tapi tua-tua melihat dia singa. Level rohanimu menentukan pengenalanmu. Yohanes melihat dia anak domba, tapi tua-tua itu melihat dia singa dari Yehuda. Mana yang benar tergantung pengenalanmu. Makanya Papa mau mendorong kalian untuk ayo bangkit mengenal dia lebih lagi. Mengapa? Kau perlu menang berjalan di atas air. Orang yang mengenalnya akan bertindak dan kuat. Ini juga membuat ibadahmu berbeda, penyembahanmu berbeda. Engkau akan tersungkur dan bersujud di hadapan tahta. Makanya kita bisa seperti ibadah yang tadi. Setiap kali engkau mengulurkan tanganmu ke depan, saya sebagai wakilnya itu seolah-olah mengulurkan tangan saya kepadamu, seperti Tuhan sendiri. Engkau akan menerima porsinya dengan imanmu, dengan pengenalanmu. Kalau kau percaya, maka ibadah kita akan penuh semarak. Saya benci roh agamawi, datang beribadah tapi tidak mengalami kuasa ibadah. Anak kita tidak mengenal dia. Dan saya mau mentransferkan kebencianmu terhadap roh agamawi, supaya kita datang dengan passion dan gairah dan iman. Kalau datang berkumpul, aku mau mengalami Tuhan, aku mau merasakan Tuhan, aku mau dijamah Tuhan, aku mau dilingkupi hadirat Tuhan, berjumpa dengannya, memandang wajahnya. 3 jam kita beribadah seperti ini dengan antusias 100%. Engkau akan pulang dengan api Tuhan. Maka medan akan kita ubahkan, banyak orang akan kita berkati, karena orang yang menyala dengan api Tuhan tidak pernah berhenti. Tapi kalau pengenalan kita blank, dan dengarin Papa baik-baik, saya tutup di sini. Ketika Elia di Gunung Horeb, datang badai, Tuhan tidak di situ. Datang gempa, Tuhan tidak di situ. Datang angin ribut, Tuhan tidak di situ. Datang angin sepoi-sepoi, Tuhan di situ. Apa maksud saya? Suara kita yang keras, belum tentu Tuhan di situ. Teriakanmu amin, amin, belum tentu Tuhan di situ. Maksud saya, pengenalanmu penting, supaya waktu kau berteriak, Tuhan di situ. Bukan berarti kita diam-diam, bukan itu. Artinya engkau harus mengenal Allahmu, supaya engkau berteriak Tuhan di situ, engkau diam Tuhan di situ. Dimanapun aliran rohnya Tuhan di situ. Mau berteriak, mau bernyanyi, mau menyembah, mau mendengar firman. Haleluya, Tuhan di situ.
Karena dia di tengah-tengah kita. Ayolah umat Tuhan, buat kota kita heboh. Karena Tuhan di sini. Manusia nggak bisa buat kota kita heboh. Hanya Tuhan yang bisa. Hadirkan dia di sini, tinggal di tengah kita, dan pergi keluar. Biarkan hidupmu, biarkan Tuhan melalui hidupmu. Ini akan hebat. Kita perlu mengenal dia. Perbedaan pengenalan akan kita di sini, akan Tuhan, membuat kita berbeda juga sikapnya. Lihat tua-tua itu, dia melemparkan mahkotanya karena mereka melihat singa itulah pemenang, maka mahkota kami ini baginya. Singa dari Yehuda lah pemenang. Kami menerima kemenangan. Kami nggak layak Tuhan. Engkaulah yang pemenang itu. Mereka melemparkan mahkotanya. Beda dengan Yohanes. Dia menangis karena dia tidak mengerti materai itu. Dia melihat Yesus sebagai anak domba. Sikap kita berbeda, tergantung pengenalan. Ayolah umat Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Angkat tangan ke sorga. Tuhan, kami sebagai umatmu berkumpul di sini, sebagai keluarga, karena kami anak-anak, memohon pertolongan Roh yang kudus, Roh pencerahan, Roh wahyu, Roh kebenaran, untuk bekerja dengan luar biasa di batin kami masing-masing, untuk membawa firman menjadi kebenaran, kebenaran menjadi pengenalan, untuk kami bisa menyembah-Mu, untuk kami beribadah kepadamu. Oh Bapa yang besar, oh Jehovah, God Almighty,